Selamat pagi bagi kita semua. Pada saat ini senang rasanya bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari sekalian, di mana pada saat ini juga kami sebagai mahasiswa SLA PTSN menyampaikan sedikit firman Tuhan yang dimana ini menjadi bekal buat kehidupan kita. Terkhusus kami juga bagi mahasiswa dan mahasiswi SLA PTSN, ini juga adalah menjadi sebuah tugas bagi kami, di mana ini adalah tugas homiletik untuk mengajarkan di mana kami agar bisa bertampil di tempat umum, di depan banyak-banyak orang, berkhotbah, bersaksi, dan memberikan pekabaran Injil. Sebelum saya melanjut khotbah saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Aldi Mansur Duru, dan saya teologia tingkat 2 dan saya berasal dari kota Brastagi. Pada saat ini adalah tugas homiletik yang sebagai dosen bimbingan kami yaitu Dr. Ede Sinaga. Dan adapun judul firman Tuhan yang saya bawakan atau khotbah yang saya bawakan adalah berbahagialah kamu jika kamu dicela. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 11, di mana ini adalah suatu kalimat yang sangat menarik bagi kehidupan kita. Kenapa? Di mana orang bisa berbahagia ketika ia dihina. Tidak ada seorang sekalipun merasa berbahagia pada saat dirinya jatuh, pada saat dirinya dikucilkan oleh orang lain, dan pada saat dirinya jatuh di dalam kemaluan. Dan ada dikatakan bahwasanya sejak kejatuhannya setan telah bekerja dengan alat-alat penipuan. Kalau kita lihat, kita jatuh kadang bukan hanya karena diri kita, tetapi adalah hasil dari usaha si setan. Maka dikatakan oleh Tuhan bahwasanya ketika kita bertahan di dalam pencelaan tersebut, maka kita harus berbahagia. Komitmen sebagai orang Kristen, terutama kita orang Advent, bahwasanya kita selalu beserta dengan Yesus. Apapun yang kita lakukan, kita ingat selalu dari perjuangan Yesus, dari ia turun ke dunia ini hingga ia mati di kayu salib. Kalau kita lihat perjuangan Yesus, mengatakan bahwasanya adalah penderitaan yang betul-betul tidak bisa dialami oleh manusia, di mana ia disiksa, ia dicambuk, bahkan ia disalibkan. Dan itu adalah suatu menjadi lambang bagi orang Kristen, di mana kematian Yesus Kristus adalah penebusan bagi umat-umat Allah. Tetapi ketika kita umat manusia dicela, kadang kita tidak merasa berbahagia. Kenapa demikian? Karena kita tidak terima, karena kita tidak ikhlas. Mengapa kita tidak ikhlas? Karena kita merasa diri kita paling benar. Tetapi apa yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat 11, bahwasanya ketika kita dicela karena Tuhan, kita dihina karena kebenaran, maka kita berbahagia. Kita sebagai umat-umat Allah jangan berprinsip berada di dalam zona nyaman, karena zona nyaman tidak membuat kita lebih dewasa. Tetapi ketika kita berada di dalam zona yang betul-betul untuk menyiksakan diri kita, tetapi menyiksa dalam arti demi kebenaran nama Tuhan, maka ini adalah suatu menjadi kebanggaan bagi umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Tidak pernah ada orang yang berjalan di antara manusia yang difitnah lebih kejam daripada anak manusia itu, yaitu Yesus. Di mana Yesus mati di kayu salib, kalau kita lihat tidak ada tandingan dari apa yang telah manusia perjuangkan demi orang-orang lain. Tetapi Yesus berjalan di antara manusia yang difitnah, dan tidak ada lebih kejam dari siksaan oleh Yesus. Dia diejek dan dia diolok karena penurutannya yang teguh kepada prinsip-prinsip hukum Allah yang suci. Lihat, dia tidak bersalah, bahkan ia sampai diejek, diolok, dan bahkan sampai lambungnya sendiri ditusuk. Kenapa terjadi demikian? Karena ini adalah suatu menjadi tugasnya. Kenapa menjadi tugas? Bahwasanya ia tidak salah. Dan kalau kita lihat, ini adalah prinsipnya karena penurutan yang teguh dan pada prinsip hukum Allah yang suci, dan menyatakan bahwa celaan adalah bagian dari warisan Kristen. Jadi jangan pernah sesekali kita umat-umat Allah
merasa orang yang paling tersakiti, merasa Tuhan tidak ada di dalam diri kita karena kita pada saat dicela. Tetapi satu kutipan menyatakan bahwasanya celaan adalah bagian dari warisan Kristus. Yang dimaksud celaan ini bukan berarti dari hal kebodohan kita, tetapi celaan berada di dalam kebenaran nama Tuhan. Ada waktunya ketika kita nanti akan ada pergi di mana hukum hari Minggu atau chip ditempelkan, namun kita tetap bertahan dalam kebenaran. Mungkin ini adalah penyiksaan bagi manusia. Apakah kita bertahan dalam hal tersebut? Kita jawab dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita lihat ketika Stefanus dilemparin oleh batu, ini adalah suatu pekabaran Stefanus di mana ia sendiri adalah orang yang mulia dan fasih. Bahkan ia dilempari oleh batu hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin. Tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ia sampai mati dilemparin oleh batu. Ini adalah suatu perjuangan Stefanus di mana ia bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan dikatakan ia adalah orang-orang yang mulia, orang yang tidak melakukan kesalahan pada saat itu, tetapi ia mengabarkan Injil. Namun apa yang terjadi di dalam diri? Yaitu dilempari oleh batu. Kalau kita berpikir bahwasanya ketika kita merasa hidup dekat dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, hidup kita aman-aman saja, tentu tidak. Kenapa demikian? Karena ketika kita lebih dekat kepada Tuhan, maka cobaan dan setan lebih bekerja keras untuk menjatuhkan diri kita. Dan banyak hal-hal yang dilakukan oleh setan. Namun kita lihat, apa yang tidak bisa dilakukan oleh setan? Semua bisa dilakukan oleh setan. Kita umat manusia yang hanya pemikiran sedangkal saja, apalah bagi daya setan. Ia sangat gampang untuk menjatuhkan manusia, tetapi kita harus berharap kepada Tuhan. Besarlah di surga upah orang-orang yang menyaksikan Kristus lewat penganiayaan dan celaan, karena Yesus Kristus terlebih dahulu sudah dianiaya. Ini adalah prinsip bagi kita umat-umat Allah. Pada saat kita merasa dicela, pada saat kita dianiaya, kita diolok, dijatuhkan, kita ingat pada saat Yesus mati di kayu salib. Terlebih dahulu ia sudah melakukannya. Tetapi itu juga adalah menjadi suatu kebanggaan bagi kehidupannya, di mana pada saat ia telah dicela, ia dianiaya, maka ia memperoleh kehidupan yang betul-betul sangat menyaksikan kehidupan kita juga pada saat kemudian hari. Dan ini juga adalah suatu gambaran bagi kehidupan kita manusia, di mana dikatakan bahwasanya di dalam Kejadian 15 ayat 1, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Upah apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan seturut dengan kehendak Allah? Yaitu kerajaan surga. Sangat mulia yang kita dapatkan pada saat kita tiba di Yerusalem baru bersama-sama dengan Yesus. Maka kita bertanya, oh, Yesuskah yang dulu pernah dilakukan dianiaya, diolok, dan dihina? Maka kita juga bisa bersama-sama dengan Yesus pada saat kita juga rela bertahan demi kebenaran untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Efesus 3 ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika kita juga berada di dalam zona yang tidak nyaman bagi kehidupan kita, maka kita ingat bahwasanya Yesus juga selalu berada dengan kita. Dan Yesus sendiri berdoa supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan tidak akan lepas tangan dari masalah-masalah kita. Jadi apa yang kita dapat dalam pelajaran kita ini? Ketika kita merasa diri kita betul-betul sudah sanggup, ingat, kita tidak memiliki daya untuk menghadapi ini semua. Tetapi kita hanya berserah kepada Yesus. Adapun ketika kita merasa diri kita bisa, adapun diri kita merasa kita sudah mampu menghadapi segala pencobaan yang kita lewati, tapi ingat, semua itu hanya karena kekuatan dari Tuhan saja. Dan pada saat ketika kita sudah merasa diri kita
sudah lewat dari pencobaan-pencobaan, ingat itu adalah awal dari kita melakukan hal yang benar. Bahkan ketika kita duduk, kita bernapas saja, jika orang tidak suka dengan kita maka kita dihina, kita akan diolok. Tetapi kita lihat apa yang menjadi upah bagi kita ketika kita sabar dalam menghadapi ini. Ini adalah satu komitmen kita, terutama bagi umat-umat Allah dan umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Tentu kita sebagai orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Kristus. Maka pada saat ini ada pun firman yang bisa saya bawakan pada siang hari ini adalah suatu menjadi komitmen bagi kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan di dalam sehari-hari, sehingga ini juga menjadi tekad kita bagi umat Allah. Sekianlah firman yang bisa saya bawakan. Tuhan berkati.